Film ini dimulai dengan 3 saudara di dalam sebuah kamar mandi yang mendengarkan pita kaset. Pita kaset tersebut berisi kata-kata yang harus mereka pelajari hari itu. Sementara itu, seorang ayah membawa seorang penjaga keamanan perempuan yang dikenalnya dari tempat kerjanya, dan namanya Christina. Christina terikat matanya selama perjalanan, agar tidak tahu lokasi rumah tersebut. Ayah membayar Christina untuk memenuhi kebutuhan seksual anak laki-lakinya. Setelah selesai dengan urusannya, Christina berbicara dengan anak perempuan yang lebih tua dan menyadari bahwa keluarga ini terlihat tidak normal, tetapi dia tidak peduli selama dia mendapatkan uang. Sebelum ayah membawa Christina kembali, dia meminta Christina menggunakan penutup mata untuk menghabiskan waktu. Mereka membantu dengan pekerjaan rumah dan bermain berbagai macam permainan daya tahan. Anak perempuan yang lebih muda memotong tubuh boneka dan berteriak seolah-olah itu baru saja terjadi padanya. Semakin jelas bahwa anak-anak ini diisolasikan, dan ini karena ayah mereka telah mencuci otak mereka semua. Pendidikan mereka merupakan parodi dari sekolah rumahan, di mana ibu dan ayah dengan sengaja mengajarkan makna yang salah dari kata-kata. Misalnya, telepon berarti garam. Ini menunjukkan bahwa perilaku baik untuk minggu ini diberikan kepada anak laki-laki. Sehingga dia mendapatkan hadiah dan memilih untuk menonton video untuk melindungi mereka dari realitas luar. Keesokan harinya, anak laki-laki berbicara dengan semak-semak daun, di mana mereka semua juga percaya bahwa mereka memiliki seorang saudara laki-laki di seberang pagar yang mencoba pergi sebelum dia siap. Dia melempar batu keluar pagar untuk bermain dengan saudara imajinernya. Sang ayah mengetahui bahwa dia baru saja melempar batu, dan hukumannya adalah mencuci mulutnya dengan sabun, untuk sementara waktu sebelum akhirnya dia meludahkannya. Di keluarga ini, hanya ayah yang diizinkan meninggalkan rumah untuk pergi bekerja sebagai manajer di sebuah pabrik. Sementara itu, di rumah, untuk mengisi waktu mereka, anak perempuan yang lebih muda menantang kakak perempuannya untuk bermain permainan daya tahan lainnya. Dengan menghirup zat yang akan membuat mereka tertidur dan siapapun yang terbangun lebih dulu akan memenangkan permainan. Orang tua mereka menyembunyikan telepon dari mereka, sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan siapapun di luar rumah. Bahkan ayahnya menghilangkan semua label dari produk-produk yang dibelinya, sehingga anak-anak tidak akan mengetahui apapun tentang itu. Tampak begitu tidak adil, ketika orang tua dapat menikmati dunia di luar rumah, tetapi mereka bahkan tidak mengizinkan anak-anak untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Ini adalah pola asuh yang sangat aneh. Suatu hari, anak perempuan yang lebih tua melemparkan makanan ke atas pagar untuk saudara laki-lakinya yang imajiner. Adegan lain, sang ayah datang dengan Christina lagi. Lalu Christina seperti biasa mendapatkan jatah mantap-mantap untuk memuaskan anak laki-lakinya, tetapi kali ini, dia tidak mau menjilati bagian kue apem sensitifnya. Christina frustrasi, jadi dia secara rahasia meminta bantuan anak perempuan yang lebih tua, untuk melakukannya dengan imbalan mendapatkan ikat rambut. Anak-anak juga percaya bahwa pesawat hanya mainan, dan anak laki-laki mulai bermain dengannya ketika menemukannya. Tiba-tiba, anak perempuan yang lebih tua merebut pesawat itu darinya dan melemparkannya keluar. Dia terlalu takut untuk mengambilnya, jadi dia hanya menatapnya dari kejauhan. Dia ingin melaporkan perilaku kakak perempuannya, tetapi dia secara acak memotong tangannya. Ibu mengetahui hal itu dan mulai memukulinya. Setelah ayah kembali, anak laki-laki memintanya untuk mengambil mainan pesawatnya. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan mengemudi beberapa meter untuk mengambilnya. Anak-anak telah dicuci otak olehnya bahwa mereka akan mati jika mereka melangkah keluar rumah. Di luar rumah, suatu hari seekor kucing liar masuk ke kebun saat ayah pergi. Ayah telah memberitahu mereka betapa kucing sangat berbahaya karena mereka memakan daging manusia, jadi itulah alasan mengapa saudara-saudara itu ketakutan sampai anak laki-laki berhasil mendekat dari belakang dan membunuhnya. Ibu kemudian memberitahu ayah tentang itu dan memutuskan untuk memanfaatkan kejadian itu. Ayah mengoyak pakaiannya, menutupi dirinya dengan darah palsu, dan memberitahu anak-anak bahwa saudara laki-lakinya yang tak terlihat telah dibunuh oleh kucing. Ayah memperingatkan mereka betapa berbahayanya keluar pagar atau mereka akan mati seperti saudara laki-lakinya yang tak terlihat. Kemudian ia mengajari mereka untuk menggonggong seperti anjing untuk mengusir kucing jika mereka menemukan yang lain. Upacara diadakan untuk saudara yang telah meninggal, yang sebenarnya tidak pernah ada. Suatu malam, ayah memberitahu anak-anak bahwa ibu mereka hamil dengan kembar dan anjing. Ketika mereka bermain, ayah mengatakan bahwa pesawat jatuh di halaman dan mereka mulai merebut pesawat itu. Kemudian malam itu, anak perempuan yang lebih muda menawarkan untuk menjilati bagian sensitif kakak perempuannya, tetapi kakak perempuannya menjawab bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk imbalannya. Setelah bekerja, ayah dengan diam-diam meletakkan beberapa ikan di kolam. Kemudian anak perempuan yang lebih muda melihat ikan-ikan itu dan membicarakannya kepada ayahnya. Dia kemudian pura-pura tidak tahu tentang itu dan mulai menangkap ikan-ikan itu. Pada waktu makan malam, untuk pertama kalinya ayah memberitahu anak-anak bahwa mereka bisa meninggalkan rumah ketika gigi anjing mereka yang kanan lepas.
Setelah itu, mereka bersenang-senang dengan menari bersama. Keesokan harinya, setelah Christina selesai bekerja dengan anak laki-laki, dia menukar lagi vajajainya dengan anak perempuan yang lebih tua. Anak perempuan itu menuntut kaset-kaset Hollywood di tasnya sebagai imbalannya. Ketika ayah menemukan kaset-kaset itu, dia dengan gila memukulinya dengan kaset-kaset itu sebagai hukumannya. Kemudian dia pergi ke apartemen Christina dan memukul kepalanya dengan pemutar VCR serta mengutuk masa depan anak-anaknya agar terpengaruh buruk dan memiliki kepribadian yang buruk seperti dirinya. Suatu malam, orang tua mendengar anak laki-laki menangis, mereka pergi ke kamarnya dan dia mengatakan bahwa dia dipukul dengan palu oleh adik perempuan yang berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah kucing. Ayahnya marah pada istrinya karena dia gagal menjaga anak-anak mereka. Maka ayah memutuskan bahwa dengan Christina tidak lagi ada, mereka akan membiarkan anak laki-laki memilih salah satu dari saudara perempuannya sebagai pasangan seksual baru. Ayahnya gila, anak laki-laki memutuskan untuk memilih adik perempuan yang lebih tua. Ibu mempersiapkan segalanya sebelum mereka mulai dan dia menyambut mereka. Keesokan harinya, adik perempuan yang lebih tua masuk ke kamar orang tua mereka dan menemukan telepon, tetapi kemudian dia meletakkannya kembali karena dia bahkan tidak tahu apa itu. Orang tua memberitahu anak-anak bahwa hari ini adalah hari peringatan pernikahan mereka dan mereka akan merayakannya bersama. Kedua saudara perempuan menampilkan tarian aneh sementara anak laki-laki memainkan gitarnya. Setelah perayaan, saudara perempuan yang lebih tua pergi ke kamar mandi dengan dumbbell dan menghantam salah satu giginya yang palsu. Kemudian dia diam-diam pergi dan bersembunyi di bagasi mobil ayahnya. Ayahnya menemukan darah dan gigi tersebut dan mulai cemas mencarinya di luar rumah. Tanpa sadar bahwa ayahnya keluar dari halaman rumah dengan berjalan kaki, melanggar aturan yang dia buat, anggota keluarga lainnya juga membantunya mencari saudara perempuan yang lebih tua di sekitar rumah. Karena saudara perempuan yang lebih tua pergi, sekarang anak laki-laki menggantikannya dengan saudara perempuan yang lebih muda. Keesokan harinya, ayah pergi bekerja dan meninggalkan mobilnya tak terjaga di depan pabrik, di mana fokus adegannya pada bagasi mobil, tetapi tidak terlihat apakah saudara perempuan yang lebih tua akan keluar dari mobil atau tetap di dalamnya.